Selamat siang, Pak dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perusahaan nasional yang bernama Aqua. Silakan langsung dimulai. Baiklah, pada awalnya kita akan bahas tentang Aqua dulu. Nah, semuanya itu awalnya dimulai pada niat murni dan baik yang sebenarnya Bapak Bapak Tirto Utomo itu mau kayak membuat membuat sebuah menyediakan air yang berkualitas untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, Aqua mulai berjalannya pada tahun 1973. Nah, yang dipimpin oleh seperti yang kita tahu Bapak Tirto Utomo dan menjadi pelopor air. Nah, Bapak ini sudah menjadi pelopor air mineral kemasan di Indonesia untuk yang pertama kalinya. Nah, Aqua menjaga kualitas dan kemudian air mineralnya sejak hari pertamanya. Seperti kita tahu, dengan melestarikan dan melindungi alam di sekitarnya supaya tidak tercemar dengan keborosan atau enggak kayak tercemar oleh bahan-bahan kimia gitu. Nah, hal-hal ini dapat dicapai dengan dengan mengadakan berbagai banyak program CSR seperti Aqua Peduli, program 1 hingga 10 dan masih banyak yang lainnya. Nah, dan pada tahun 2018 seperti yang kita tahu, Aqua meluncurkan cahaya atau enggak cahaya yang teh itu, yang teh siap minum. Nah, itu tuh bisa kita katakan sebagai salah satu merupakan produk produk yang bisa kita banggakan sebagai kekayaan alam dan budaya kita. Nah, ini untuk bagian pertama adalah struktur perusahaan, akan dibahas oleh Najib. Untuk struktur perusahaan dari Aqua itu, yang paling atas itu ada RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham, yang isinya ya para pemegang saham. Selanjutnya di bawahnya ada Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas jalannya usaha serta memberikan nasihat. Terus bawahnya itu ada Komite Audit, tugasnya untuk mengawasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, pengendalian risiko serta efektivitas pengendalian internal kegiatan. Yang ketiga itu ada direksi. Dewan direksi itu tugasnya menerbitkan kebijakan-kebijakan. Terus ada sekretaris perusahaan yang fungsinya untuk mengurusi segala sesuatu yang bersifat administratif. Nah, ini ada empat direktur ya, yang ada direktur keuangan, direktur personalia, direktur pemasaran, dan produksi. Untuk keuangan ini tugasnya mengelola fungsi akuntansi, mengkoordinasikan perencanaan pelaporan serta kewajiban pajak, terus serta mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow. Untuk personalia ini berkaitan dengan karyawan, seperti perekrutan karyawan, mengatur kegiatan yang berkaitan dengan karyawan, serta menampung ataupun mencari keluhan dari karyawan. Terus yang ketiga ini direktur pemasaran. Tugasnya ini dia menentukan harga jual produk atau memonitor yang berkaitan dengan perolehan order atau jumlah stok. Selanjutnya yang terakhir adalah direktur produksi. Tugasnya mengendalikan dan mengontrol semua proses produksi serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi. Selanjutnya untuk strategi bisnis akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan tentang strategi manajemen proses bisnis yang diterapkan oleh Aqua. Jadi di sini Aqua menerapkan 4 strategi. Yang pertama adalah centralized purchase. Nah, strategi ini berkaitan dengan mengontrol bidang transaksi pembayaran yang diawali dengan supply management, yaitu mengatur supply yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Kemudian dilanjutkan dengan purchase ordering. Purchase ordering ini adalah mengatur dan menata pesanan yang diajukan kepada produsen. Kemudian selanjutnya diikuti oleh purchase settlement, yaitu membuat dan menetapkan tanda bukti transaksi sesuai pesanan. Dan diikuti juga dengan yang terakhir mengatur pelunasan biaya total produk, dan diakhiri dengan report analisis, yaitu menganalisa hasil transaksi tersebut. Selanjutnya centralized storage, ini berkaitan dengan mengontrol bidang penyimpanan.
yang diawali dengan inventory initialization, yaitu penginisialisasian jumlah penyimpanan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu reset business, yaitu pengaturan tanda bukti pemrosesan bisnis yang akan ataupun yang sedang dilakukan. Yang ketiga itu delivery business, yaitu pengaturan pengiriman produk kepada tempat penyimpanan yang telah disediakan. Lalu yang keempat, inventory physical counting, yaitu pengaturan proses penghitungan jumlah tempat penyimpanan yang ada. Dan yang terakhir itu inventory analysis, yaitu dilakukannya analisa terhadap proses penyimpanan secara keseluruhan. Selanjutnya. Jadi yang ketiga ada centralized sales. Jadi centralized sales ini berkaitan dengan mengatur proses penjualan produk yang diawali dengan price management, yaitu mengatur harga produk yang sesuai dengan publik. Kemudian ada sales order, yaitu mengatur pesanan dari penjualan produk. Kemudian ada sales delivery, mengatur proses pengiriman produk yang telah dipesan oleh customer. Sales settlement, menuntaskan proses transaksi dari kedua pihak dan diakhiri dengan statistic report, yaitu membuat laporan statistik mengenai transaksi yang telah dilakukan. Ya, jadi yang terakhir tuh ada centralized settlement ya. Strategi ini berkaitan dengan pengaturan penyelesaian transaksi yang diawali dengan melakukan persetujuan secara internal maupun eksternal. Kemudian ada account payable atau account receivable, yaitu mengatur pembayaran hutang yang harus dibayar oleh pemesan produk kepada pihak perusahaan produsen. Lalu ada cost calculation, yaitu perhitungan jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan report analisis ya, yang untuk menganalisa laporan hasil proses transaksi tersebut. Dan yang terakhir itu ada EOP handling yang mengatur proses penggunaan bahasa Inggris untuk menganalisa kesalahan yang terdapat pada penggunaan bahasa tersebut seperti untuk komersial, pemisahan komposisi produk, dan persetujuan transaksi kepada pemesan. Oke, next. Baiklah. Nah, jadi untuk supply chain management yang ada di Aqua ini tuh terdapat 6. Yang pertama itu supplier, yaitu menyiapkan bahan praproduksi. Untuk Aqua sendiri sumber mata airnya itu terdapat di 3 pulau, Sumatera, Jawa di sini yang dekat sini ada di Subang dan Mekarsari, dan juga di Sulawesi yaitu di Manado. Untuk manufacturernya sendiri itu meliputi pembuatan produk dan juga pasca produksi, termasuk produk testing dan packaging. Nah, untuk lokasi pabriknya ini ada di Sumatera, kemudian ada di Jawa, yang dekat sini ada di Bekasi, Subang, Citerep, terus di Mekarsari, Sukabumi, kemudian di Sulawesi, yaitu di Manado juga, dan juga ada di Bali. Untuk distributornya, distribusi dari perusahaan atau instansi yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan manufakturnya, jadi kayak distributor resminya. Nah, untuk distributornya sendiri udah tersebar di seluruh Indonesia ya, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Kemudian ada wholesaler. Wholesaler itu jadi pedagang grosiran yang menjual produk ke bagian pengecer seperti agen galon dan agen gas. Dan ada retailer, yaitu pedagang eceran, termasuk warung, toko, supermarket, dan sebagainya, yang nanti dari retailer ini akan ke end customer. Tetapi untuk supply chain management Aqua sendiri itu yang diterapkan pada business unit supply and demand itu menggunakan sistem MySIP yang terintegrasi dengan banyak modul aplikasi lainnya. Jadi pada SCM-nya ini semua bagian harus bisa bekerja sama dalam membentuk cross-functional team. Selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya. Jadi bisa dilihat dari kesimpulannya yang tadi tuh, Aqua tuh merupakan struktur perusahaan yang terorganisir secara baik ya. Dia tuh memiliki struktur perusahaan yang lengkap dan bisa dibilang kayak memiliki cabang-cabangnya tersendiri gitu supaya bisa menjadi lebih optimal dalam mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya Anthony.
Ya, gimana? Maaf Pak, sepertinya Anthony ada gangguan Pak. Dia udah ngomong Kayaknya tapi Mika ada gangguan, Pak. Oke. Ya, Tapi nanti ini saya lanjutkan kembali ya Pak. ya, Eh, ya seperti yang dibilang tadi, karena struktur perusahaannya bisa terorganisir dengan baik dan juga ada manajemen strateginya yang juga tertata dengan baik, jadi bisa dibilang Aqua ini bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Bahkan kayak produk-produknya ini nggak cuma ada di dalam negeri doang gitu, sampai karena Aqua ini juga terkenal sampai ke luar negeri juga gitu, sampai ke daerah Australia, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Baiklah, sekian Pak. Terima kasih.